ابن عمر رضي الله عنهما قال أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال الحديث الخامس من باب التقديس من باب التقليد والحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححه ابن Huzaimah. Ya, kita masih berbicara mengenai at-taqlid, ya, orang muflis, dan al-hujur yang hartanya itu tertahan. Salah satu harta yang tertahan yaitu karena kecilnya dan dia tidak bisa melakukan pengolahan harta, ya, yaitu anak kecil, orang gila, dan orangnya royal yang tak karuan, tapi hilmubadzir bagi hartanya. Dia punya harta dewasa tetapi suka menghambur-hamburkan harta, maka orang itu harus dihujur, artinya ditahan hartanya. Tidak boleh melakukan sesuatu kecuali atas izin walinya. Gitu. Termasuk juga hujur itu orang yang muflis, karena dia banyak utang, sehingga dia tidak boleh menggunakan hartanya kecuali atas izin walinya atau atas izin penguasa, misalnya qadhi. Karena salah satu tujuan cara itu yaitu memelihara harta, baik harta sendiri maupun harta orang lain, sehingga harta itu harus benar-benar tidak menjadi yang mubazir. Hadis kelima ini masuk kepada masalah al-hujur. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Uridtu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Aku mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Artinya mengajukan untuk mengikuti perang Uhud. Wa ana ibnu arba'in, wa ana ibnu arba'a asyarata sanatan.
umur menjelang 14 tahun, masuk 14 tahun. Malam yujizni, Nabi tidak membolehkan aku. Kemudian wa uridtu alaihi yaumal khandaqi, dan kemudian aku ajukan lagi diri kepada Rasulullah pada hari perang Khandaq. Wa ana ibnu khamsa asyarata sanatan, sedangkan saya memasuki umur 15 tahun. Wa ajazani, maka Rasulullah membolehkan aku ikut dalam perang Khandaq. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin Baihaqi, dan dalam satu riwayat bagi Imam Baihaqi, walam yujizni walam yarani balagatu, maka Rasulullah tidak membolehkan aku karena dia melihat aku belum dewasa. Wasahhahu Ibnu Huzaimah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, tapi dalam riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan tentang umur dewasa itu umur berapa tahun. Karena hubungannya dengan masalah penggunaan harta, dia boleh melakukan tasarruf, mendaya gunakan harta yang dia miliki, atau dia mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya dan hartanya. Karena dua hal yang dijaga, salah satu di antara dua hal yang paling penting apa? Harta dan kehormatan. Al-irdu wal mal, hifdzul irdi wal mal, harta dan kehormatan. Apabila hartanya tidak digunakan dengan sebenar-benarnya, itu akan jatuh kehormatannya. Nah, contohnya dulu, dia itu mampu membayar hutang tapi ditunda-tunda, itu sama juga menjatuhkan harga diri. Makanya harta dan harga diri itu apa? Tidak bisa dilepas. Ketika dia mampu, kemudian dia tidak melakukan, maka jatuh harga diri. Makanya orang yang kaya kalau pelit, jatuh harga diri. Hadis tadi menjelaskan tentang umur dewasa, umur yang boleh melakukan mempergunakan hartanya dan juga bertanggung jawab pada dirinya. Umur berapa? Umur 15 tahun. Gitu. Kalau dilihat dari hadis tadi, umur 15 tahun. Gitu. Dan itu juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, umur 15 tahun itu batas. Ya. Karena di dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i, salah satu tanda, ada 3 tanda orang itu dewasa. Yang pertama, mimpi ketemu bidadari atau bidadara, gitu. Kasurnya basah. Umur 9 tahun. Gitu. Yang pertama, bukan ngompol, bukan. Yang kedua, haid, umur 9 tahun, gitu. Dalam keadaan sehat, atau hanya khusus perempuan, gitu. Yang ketiga, kalau yang pertama tidak ada, yang kedua tidak ada, maka yang ketiga umur 15 tahun, gitu. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Kayaknya diambil hadis ini lebih apa jelas. Tapi kenapa kok mengambil kata apa? Mazhab Syafi'i mengambil bahwa orang yang wanita atau seseorang sudah dewasa ketika mimpi. Ini di dalam Al-Quran, wa idza balagal atfalu minkumul huluma wal yasta'zimu. Apabila anak kecil itu sudah mencapai balik minkumul hulum, udah mencapai di antara kalian itu apa? Mimpi, wal yasta'zim, maka kata wal yasta'zimu,
beri izin dia melakukan sesuatu. Dengan wanita ya haid itu tadi bisa jadi umur 9 tahun gitu. Ya 9 tahun nggak haid, 10 tahun 20 tahun baru haid. Nah kayak itu apa? Terjadi perbedaan gitu. Apakah batas dewasa itu umur 15 tahun? Apakah nama mimpi? Karena ada wanita haid umur 12 tahun, ada yang 20 tahun baru mulai haid gitu. Karena salah satu tanda kalau bagi perempuan tanda-tanda dewasa wallahi ya'isna minal mahid gitu. Gitu. Ada yang mengatakan sampai ada yang bilang apa? Wanita itu ada yang 21 tahun baru haid gitu. Nah, Imam Syafi'i mengambil 15 tahun. Kalau tidak bermimpi atau tidak haid bagi perempuan, maka umur 15 tahun itu batas haid, batas dewasa. Dia haid umur dia mimpi atau enggak, tetap dia dianggap dewasa dan boleh melakukan tasarruf, ya, melakukan mengolah harta sendiri gitu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ya, harta anak yatim simpan dulu sampai dia bisa nikah. Nah, bukan berarti mesti nikah, mencapai boleh nikah. Boleh melakukan hubungan suami istri. Wa in anatum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau udah anatum artinya udah mampu, udah bisa cerdas dalam mengolah harta itu, maka kembalikan harta itu kepada mereka. Anak-anak yatim punya harta banyak, itu nggak boleh digunakan kecuali berdasarkan izin walinya. Ya, itu namanya dihujur. Gitu. Begitu juga orang yang banyak hutang, termasuk orang korupsi juga harusnya dihujur juga. Gitu. Korupsi ini ketahuan, bukan tersangka, terdakwa, itu harus ditahan, nggak boleh melakukan transaksi. Kenapa? Karena itu bukan miliknya, walaupun ada miliknya, tapi kan tercampur gitu. Ya, itu mengenai haid. Nah, kemudian masih mengenai dewasa, tanda-tanda dewasa ada lagi. Hadis yang ke-6, wa an Atiyatul Qurazi wa an Atiyatul Qurazi radhiyallahu anhu qala uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraizah makana man anbata kutila wa man lam yunbit kulli sabilahu wa kuntu fi man lam yunbit wa kulli sabilahu. Rawahul arba'ah wa sahahahul Ibnu Hibban wal Hakim wa qala ala syartis sayfaini. Hadis yang ke-6, dan dari Atiyah Al-Qurazi, Bani Quraizah, dia seorang Yahudi. Qala, dia berkata, uridna, kami disodorkan kepada Nabi SAW pada hari Quraizah, pada hari perang Quraizah. Fakana man ambata kutilan, barang siapa yang tumbuh itu dibunuh. Wa man lam yunbit kulli sabilahu, dan barang siapa yang belum tumbuh maka dibebasin. Wa kuntu biman lam yunbit, dan sedangkan saya pada waktu itu belum tumbuh, maka saya dibebasin.
riwayat yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala Imam Hakim mengatakan ala syartis Syafi'i, menurut syarat Bukhari Muslim. Jadi pada waktu perang Quraidah banyak antara tawanan itu. Tawanan banyak, termasuk Atiyah ini termasuk tawanan Nabi sebelum masuk Islam. Gitu. Nah, setiap tawanan itu diajukan kepada Nabi, dihukumkan. Kemudian kalau udah nunggu, nah, nunggu apa tuh? Nunggu bulu jago, tahu bulu jago? Ada yang tahu gak bulu jago? Gitu. Kalau udah nunggu jemput, maka dibunuh. Karena apa? Bani Quraidah ini memang apa? Memerangi Islam. Gitu. Dan kalau belum nunggu bulu jagonya, maka tidak dibunuh. Nah, itu menunjukkan masih kecil, belum tahu apa-apa. Gitu. Sedangkan aku pada waktu itu belum apa? Kata Bun Atiyah Al-Qurazi, belum nunggu, maka aku dibebaskan. Gitu. Itu riwayat yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan ini menurut syarat Bukhari Muslim. Gitu. Berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini bisa dipahami bahwa tanda-tanda seorang nunggu jam jemput, maka dia itu dewasa, baik laki maupun perempuan. Tapi pada waktu itu laki-laki, gitu. Karena yang disodorkan laki-laki, yang menjadi sandera kebanyakan laki-laki. Masalah itu juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang ada yang apa? Udah dewasa nggak nunggu jam, nggak nunggu, nggak merupakan suatu tanda, gitu. Bukan suatu tanda. Ada yang bilang itu tanda-tanda seperti itu adalah tanda-tanda balik menurut orang-orang musyrik, gitu. Itu ada kata Imam Ibnu Hanifah. Ya, masalah tumbuh rambut tidak merupakan rambut jembut, gitu. Itu tidak merupakan tanda dia dewasa, gitu. Kata Imam Abu Hanifah, gitu. Kenapa sama juga di rambut-rambut yang lain, gitu. Bisa aja dia nggak nunggu. Ada orang botak seumur hidup ada, gitu. Oke, itu tidak termasuk bagian daripada tanda. Nah, sedangkan itu katanya ada yang mengatakan tanda balik itu karena nunggu jemput itu menurut orang-orang musyrik, gitu. Tapi apa? Kalau Islam bagaimana? Itu ada dua pendapat, gitu. Ada yang bilang itu juga termasuk bagian, gitu. Yang kedua juga dikatakan tidak, gitu. Karena tadi sudah disebutkan yang lalu, hadis-hadis yang lalu bahwa idza balaghal atfalun minkumul huluman. Kalau sudah mimpi, beri deh, gitu. Fasta'zinu, maka izinkan untuk melakukan, menggunakan hartanya, karena dianggap sudah cerdas, sudah pandai menggunakan harta, gitu. Kok masalah balik? Nah, ini kembali kepada masalah al-hujur, gitu. Anak kecil dia punya, karena katakanlah yatim, punya warisan banyak, tapi nggak boleh menggunakan, gitu. Gimana? Uangnya itu ditahan. Katanya sih, Anda pernah dengar itu ada lembaga yang menahan itu harta anak yatim sampai dia dewasa dikembalikan, gitu.
Ya untuk biaya sehari-hari tetap gitu. Bagaimana kalau walinya mengambil untuk apa ya, menahan, boleh gak menggunakan? Nah, ada yang mengatakan boleh dengan catatan apa? Tidak mengambil semuanya, hanya sekedarnya. Baik karena fakirat, kalau yakul bil ma'ruf. Kalau fakir, ambil sekedarnya. Baik karena apa? Walian, kalau yastafif, maka jangan diambil. Gitu. Kenapa kalau nggak ditahan harta itu habis? Bagaimana kalau buat modal? Boleh, dengan catatan jangan sampai rugi. Gitu. Makanya apa namanya, masalah harta itu sangat penting, termasuk bagian daripada apa namanya, pemeliharaan agama terhadap harta. Ya, selanjutnya wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi izni zawjiha wa fi lafzin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Rawahu Ahmad wa ashabus sunani illa Tirmidzi wa sahahul Hakim. Mungkin ada perempuan tak setuju kali ini. Dan dari Amr bin As bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yajuzu, tidak boleh, limra'atin, bagi seorang wanita, atiyatun, memberikan sesuatu, illa biizni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Gitu. Itu kalau harta suaminya. Kalau harta sendiri gimana? Karena apa? Perempuan ini katakanlah punya harta karena dia kerja atau wanita karir. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, la yajuzu limra'atin amrun fi maliha, tidak boleh bagi seorang wanita ya, melakukan sesuatu tentang hartanya. Idza malaka zawjuha ismatahu, apabila dia sudah menjadi istri, apabila suami itu menjadi, dia itu menjadi istri suaminya. Gitu. Itu rawahu Ahmad wa ashabus sunan, riwayat Imam Ahmad dan ashabus sunan, illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, wa sahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, kalau atas itu jelas nggak boleh melakukan suatu pemberian, istri nggak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa izin suaminya. Ya, jelas itu Pak, karena suaminya. Kalau dia karena istrinya gimana? Gitu. Kalau harta begitu juga, bukan hanya sekedar ini memberikan makan pada orang lain, itu nggak boleh kecuali harus izin suaminya. Gitu. Nah, nanti bertentangan dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah memerintahkan apa? Wanita-wanita itu sholaqah. Gitu. Yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya ma'syarat nisa tasaddaqna walau min huliyikunna, wahai wanita, bersedekahlah meskipun dari perhiasan kalian. Ada perintah sedekah. Gitu. Nah, ini masalahnya masalah etika. Gitu. Masalah etika, bukan masalah nggak boleh berarti haram, enggak. Etikanya. Gitu. Dengan ada izin berarti apa? Itu etika. Sehingga apa? Tidak terjadi persengketaan. Gitu. Apalagi uang belanja, kemudian separuhnya dibuat sedekah. Oh, kok
makannya gini ya nih, kan dari sekian, nah, jadi berbahaya. Tapi sebenarnya etika. Kalau istri sodakoh kepada orang lain, suami dapat juga pahala. Suami dan keluarga yang di dalam rumah tangganya dapat pahala semua. Gitu. Seperti apa? Sayyidah Aisyah kalau mendapatkan harta dari suami itu disedekahkan semua, sampai dia lupa belanja buat buka puasa. Itu Rasulullah, kalau kita bukan Rasulullah. Itu banyak banget bersedekahnya buat rumah mana nih? Kalau Rasulullah, artinya itu contoh bahwa bersedekah perempuan boleh. Gitu. Ini gimana? Itu etika supaya tidak terjadi les. Ya. Gitu. Karena ada banyak dalil-dalil bahwa melarang Rasulullah melarang wanita menafkahkan harta rumah tangganya kecuali dengan izin suaminya. Gitu. Apakah itu bentuk larangan haram? Gitu. Kalau dikerjakan haram, maka enggak. Gitu. Sehingga itu bertentangan. Tapi memerintahkan wanita-wanita untuk sedekah. Gitu. Ya, kembali kepada etika. Karena ada dalil bahwa Aisyah kalau nafkah setiap dapat uang, dapat harta itu dari ghanimah dari Rasulullah disedekahkan semuanya, sampai dia lupa beli atau belanja untuk buka puasa. Gitu. Kalau kita enggak ya. Gitu. Itu hanya masalah etika. Gitu. Wanitanya kerja. Ya itu juga etika. Etikanya gitu. Makanya tadi ada dua hadis. Hadis yang pertama itu milik suaminya. Kalau yang hadis yang kedua dalam satu lafaz yang disahihkan oleh Imam Hakim bahwa sifat wanita itu mempunyai harta. Gitu. Nah, dia tidak boleh melakukan kecuali dengan izin suaminya. Itu bukan masalah ini, etika. Termasuk tidak boleh menghadiahkan, mewakafkan dan sebagainya. Itu termasuk sedekah secara tiba-tiba, kan melihat orang namanya tabarruk, mutabarrik. Nggak boleh melihat orang sedih dia langsung memberikan pertolongan atau sumbangan. Gitu. Nggak pakai diminta, lihat langsung disumbang, namanya mutabarrik. Sumbangan sukarela. Kalau sukarela artinya apa? Nggak diminta. Tapi sekarang lah yang sumbangan sukarela diminta. Apa sukarela kasihnya? Mintanya banyak. Ya. Iya, begitu juga kalau dia punya belum nikah, itu harta orang tuanya, nggak boleh juga menggunakan. Gitu. Kecuali izin. Walaupun harta sendiri. Gitu. Kenapa? Karena orang tuanya atau ayahnya yang menikahkan, yang menjadi wali, bertanggung jawab. Gitu. Kalau itu ayahnya menikahkan anaknya boleh tanpa izin. Ya, itu mengenai harta. Kalau seorang wanita pertama tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Gimana kalau harta itu milik apa? Itu istrinya, dia juga mesti juga izin. Gitu. Nah, tapi jangan siap-siap. Mungkin itu di situ kita harus ada komitmen untuk yang baik, silahkan ambil, gitu, berikan. Kalau yang tidak, yang artinya yang nggak urgen, nah nggak
nggak boleh menggunakan kecuali atas izin gitu. Kalau hanya 100-200 untuk apa nggak jadi masalah. Untuk katakanlah kan perempuan haji juga ya, untuk hadiah dulu nggak masalah, karena itu kewajiban dari suaminya. Jadi hal-hal yang kewajiban nggak perlu minta izin. Ini bukan yang kewajiban gitu. Sedekah kan ada sedekah sunnah, itu bukan kewajiban gitu. Nah, itu etikanya memberi minta izin walaupun milik sendiri gitu. Ya, kemudian hadis berikutnya, wa an Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salatati rajulin tahammala hamalatan fa halat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsika wa rajulin asabathu jaihatun ijtahat malahu wa halat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman minal 'ashi wa rajulin asabathu faqatun hatta yaqula salasatun min dawil hijab min qawmihi laqad asabat fulana faqatun wa halat lahul mas'alatu rawahu Muslim. Hadis yang terakhir mengenai al-hujur al-hajar, yaitu hadis yang 8 dan dari Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata, bahwa minta-minta la tahillu, tidak halal. Artinya tidak halal, haram. Minta-minta itu haram. Illa li ahadi salah satu, kecuali salah satu dari 3 orang. Ada 3 orang yang boleh, salah satu di antara 3. Yang pertama, rajulin tahammala hamalatan wa halat lahul mas'alatu, yaitu seseorang yang menanggung beban berat, banyak tanggungannya, banyak sekali tanggungannya, banyak tanggungannya yang harus dihidupin, maka fahalat lahul mas'alatu, maka boleh minta. Hartanya tidak cukup untuk menanggung keluarganya, nah maka boleh minta hatta yusibah, sampai dia bisa bisa berdiri sendiri, cuma yumsika, kemudian dia tidak boleh minta lagi gitu. Minta hukum asal haram, minta hukum asal haram, kecuali karena dia punya tanggungan yang banyak gitu. Anak yatimnya 1000 yang bisa dia bayarin cuma 100, kan masih banyak, boleh minta, halal gitu. Tapi sekarang enggak, udah banyak masih minta juga, sampai bikin istana. Pertama, wa rajulin asabathu jarihatun iltahat malahu. Yang kedua, seseorang yang tertimpa musibah yang sangat, kebakaran misalnya, ya, sehingga hartanya itu habis, ludes, atau dia banyak hutang. Karena apa? Karena dia petani, beli pupuk, ternyata ketika panen gagal panen, kan banyak, boleh minta. Fahalat lahul mas'alatu, maka boleh minta hatta yusiba qiwaman, sehingga dia bisa diri tegak minal aisi, untuk hidup, sampai dia bisa berdiri menjalankan kehidupan, maka tidak boleh lagi minta gitu. Kemudian yang ketiga, wa rajulin asabathu faqatun, nah,
seorang yang tertimpa kemiskinan di bawah garis kemiskinan sehingga sehari makan 5 hari libur, buang airnya jarang deh. Iya, kalau makan dulu tak apa, buang air kecil, buang air dulu. Kalau sehari makan 2 hari libur, 3 hari sekali dia buang air. Hatta yakula salah satu min dawil hijah, sehingga benar-benar dia itu apa? Ya, di bawah garis kemiskinan ada yang mengatakan orang-orang yang pandai dari kaumnya itu, orang yang punya kecerdasan tentang tentang kehidupan orang-orang tadi dari kaumnya, mengatakan lapor tasobat bulanan nafal kotor, sungguh telah tertimpa si bulan oleh kemiskinan, oleh di bawah garis kemiskinan. Maka fahalat lahul masalatu, maka boleh dia minta gitu. Jadi minta asal hukumnya haram. Ketika ada salah satu di antara 3 maka dibolehkan. Wallahu rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.